Kembali lagi di Ruang Zaki. Kita selain disibukkan dengan nama-nama kandidat yang diperhitungkan dalam pemilu 2024, ada yang menarik adalah ketika ada dua perang bintang antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, yang keduanya berlatar dari Universitas Gadjah Mada. Kita tahu bahwa Anies Baswedan adalah alumni dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Dia pernah menjadi ketua senat mahasiswa di UGM, dan Ganjar Pranowo adalah alumni dari Fakultas Hukum UGM. Cuma keduanya adalah aktivis yang kemudian Ganjar fokus membangun karirnya, masuk ke PDI Perjuangan, dekat dengan Taufik Kemas, menjadi anggota DPR meskipun ketika maju dia kalah, dan akhirnya dia ketiban rezeki ketika anggota DPR yang terpilih di dapilnya itu diangkat menjadi duta besar, dan kemudian Ganjar menjadi PLT menggantikan anggota dewan tersebut. Dan kemampuan Ganjar dalam mengartikulasi ya tentang gagasan-gagasan di parlemen kepada publik, sering tampil di media, membuat akhirnya figur ini cepat melesat pada saat itu. Tidak butuh waktu lama kemudian Ganjar diperhitungkan untuk maju sebagai gubernur di Jawa Tengah. Kandidat yang harus dilawan ada tokoh-tokoh besar, dan Ganjar berhasil menang pada periode pertama hingga kemudian maju pada periode kedua, dan akhirnya terpilih kembali sebagai gubernur Jawa Tengah. Ganjar juga hari ini adalah ketua alumni Universitas Gadjah Mada, yang tentu saja memegang basis dari Kagama tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri. Dan Anies Baswedan adalah tokoh yang aktif ya di HMI-MPO, dan dia sangat dekat dengan para intelektual di Jogja karena kedua orang tuanya adalah akademisi ya, pimpinan kampus di Jogja tentu saja. Kakeknya adalah pejuang. Dulu adalah menteri, dan kakeknya punya peran penting ketika membawa pesan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Mesir. Jadi kedua sosok ini adalah kedua sosok yang sangat menjanjikan. Pertarungan Pilpres 2024 ini menjadi semakin menarik karena kita disuguhkan oleh figur-figur yang bukan hanya muda tetapi juga punya rekam jejak yang luar biasa. Anies Baswedan juga selain kemudian sempat maju dalam pemilihan kandidat presiden dari Partai Demokrat, meskipun akhirnya tidak berhasil. Sebelumnya adalah seorang rektor di Universitas Paramadina. Dia adalah rektor termuda di usia belum genap 40 tahun. Bahkan kecintaannya terhadap dunia pendidikan itu mendorong dia akhirnya mendirikan Yayasan Indonesia Mengajar. Terinspirasi dari Profesor Kusnadi Harjosumantri, mantan rektor UGM dari Fakultas Hukum, yang menginspirasi tentang bagaimana ide soal kuliah kerja nyata. Dan Anies Baswedan juga mendirikan sebuah gerakan relawan turun tangan ketika itu, yang kemudian dihuni oleh anak-anak muda yang sangat idealis. Tidak berhenti di situ, dia ikut menjadi juru bicara politik Jokowi di pemilu pertama, hingga kemudian akhirnya Anies Baswedan ditunjuk dipercaya sebagai Menteri Pendidikan. Sayangnya dia kemudian harus berhenti di tengah jalan, dan ada sebuah momen yang kemudian membuat dia tidak berhenti di politik. Pilkada DKI Jakarta. Namanya dalam survei selalu menempati posisi terakhir di bawah Basuki Cahayapurnama dan juga AHY. Tapi siapa sangka Anies kemudian masuk dalam putaran kedua dan akhirnya bisa mengalahkan incumbent Basuki Cahayapurnama. Pilkada DKI Jakarta yang sangat diingat oleh sejarah, sangat membekas, penuh dengan drama, tapi itulah kemenangan politik yang kemudian dimiliki oleh Anies Baswedan. Kedua figur yang dimiliki oleh UGM ini memang bukan figur dari UGM yang masih baru. Presiden Joko Widodo tentu saja juga alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Artinya ada tren yang kemudian kita bisa lihat bahwa kepemimpinan itu bukan hanya hadir
pada instrumen mesin partai politik, tetapi kepemimpinan juga lahir dari dunia akademik perguruan tinggi. Salah satunya ada UGM yang sudah memberikan pembuktian bahwa ada kader-kader dari kampusnya, ada alumni-alumni dari kampusnya yang kemudian diperhitungkan menjadi orang nomor 1, orang nomor 2 di Republik ini. Ini menjadi menarik ketika kita melihat bagaimana kemudian kampus itu bukan saja menjadi instrumen tatap muka, belajar dan mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, tetapi bagaimana kampus juga punya kemampuan untuk melahirkan the next leader, yang itu memberikan kebermanfaatan dan dampak yang lebih luas kepada kepentingan bangsa ini ke depannya. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.